Techdung biasanya bikin rakitan paling banyak itu 5 jutaan. Ya dimana Techdung tuh ngomongnya upgradeable mulu. Nah kali ini PC 5 jutaan mendapatkan upgrade. Halo teman-teman semua, aku Tesar Kena dari channel Techdung, Teknologi Dung. Jadi di sebelahku ini sudah ada PC rakitan 5 jutaan yang upgradable by Techdung. Kalian bisa tonton di sini ya. Dan PC 5 jutaan ini singkat cerita aku bilang selalu ini upgradable karena ini menggunakan iGPU atau integrated graphics yang ada di dalam prosesor. Maka dari itu PC 5 jutaan ini performanya cukup oke, masih bisa kok diajak main game seperti Valorant, GTA 5, PB dan game-game enteng lainnya. Nah pastinya udah worth it banget. Singkatnya ini menggunakan AMD Ryzen 5 5500 GT dengan RAM 16GB kit kecepatan 3200 MHz, SSD-nya dong 1TB bisa nyimpen game banyak atau project banyak, dan motherboardnya A520M PCIe Gen 3. Casingnya cakep ya kayak gini dengan CPU cooler warna putih juga nih. Yang sebelumnya itu warna hitam sih, ini warna putih jadi lebih bagus ya. Nah upgradeable-nya itu di bagian GPU-nya. Karena GPU-nya menggunakan iGPU pakai integrated graphics yang ada di dalam prosesor, maka dari itu kedepannya bisa di-upgrade tambah VGA. VGA yang kita pakai kali ini adalah PNY RTX 3050 6GB, yang tentunya ini VGA baru dengan konsumsi daya yang sangat hemat, serta ini cukup powerful di harga 2 jutaan coy. Udah mantep banget sih menurutku. Memiliki dual fan dan juga ada backplate-nya yang membuat VGA ini cukup cakep ya. Dengan performanya menurutku sih masih oke banget dan relevan untuk main game di 2K ataupun editing udah cakep banget. Nah kali ini aku kasih tutorialnya untuk gimana cara upgrade-nya. Langsung aja, ini dia tutorialnya. Yang pertama adalah download driver VGA baru kita. Karena kita memiliki VGA baru, maka dari itu kita wajib download driver untuk VGA baru kita. Di sini kita menggunakan VGA PNY Nvidia RTX 3050 6GB. PNY RTX 3050 6GB ini merupakan VGA budget 2 jutaan yang menurut Techdung paling worth it untuk dipasangkan dengan PC 5 jutaan Techdung. Karena memiliki daya yang rendah dengan performa yang cukup mumpuni untuk kebutuhan gaming dan editing. Sudah cakep banget, memiliki dual fan, pastinya adem banget cuy. Dan sudah bisa triple monitor, ada dari DVI, DisplayPort dan juga HDMI. Yang pertama untuk download driver, buka web browser kalian, search GeForce Driver pada Google, klik link yang paling atas. Dan setelah ini sesuaikan dengan tipe kalian. Pastikan bukan yang notebook ya. Di sini aku pilih RTX 3050. Pilih driver yang paling terbaru. Klik download now. Setelah sudah di-download, kita lanjut ke uninstall driver bawaan dari PC kita. Buka browser kalian, search di Google DDU driver uninstaller. Dan klik link yang paling atas. Download aplikasinya. Setelah sudah terdownload, bisa kalian ekstrak here menggunakan WinRAR atau bawaan Windows 11. Klik aplikasi DDU-nya, klik ekstrak lagi. Setelah itu akan muncul folder DDU. Kalian buka aja dan klik yes. Di sini close aja dan oke. Ini yang udah masuk yang udah yes. Pilih yang bagian GPU, karena PC ini pakai Radeon Graphics, maka dari itu pilih yang AMD. Kalau dari Nvidia mau ke AMD, ya berarti pilih yang Nvidia. Di sini ada 3 pilihan, karena untuk upgrade VGA, kita akan pilih yang clean and shutdown. Tinggal ditunggu aja, jika proses lama, tetap biarkan saja hingga PC mati secara otomatis. PC akan shutdown dengan sendirinya. Step berikutnya adalah pasang VGA. Pertama-tama, siapkan PC-nya terlebih dahulu. Lepas plat besi yang ada di casing. Menyesuaikan PCIe slot motherboardnya ya. Ini aku nggak lepas karena hanya untuk contoh saja. Kalian bisa lepas saja platnya ya.
Buka pengunci PCIe slot. Lanjut, kita pasangkan VGA-nya menggunakan PNY RTX 3050 6GB ini. Lanjut, kita pasangkan VGA sejajar dengan slotnya. Pastikan pin terpasang dengan baik dan benar. Jika VGA kalian ada PCI powernya, bisa dicolokkan melalui PCI power PSU. Lanjut, kita baut terlebih dahulu menggunakan Allbank Plus. Karena di sini ada dual slot, maka yang dibaut kedua slot tersebut. Udah jadi selesai untuk pemasangan VGA-nya. Tapi masih ada proses selanjutnya yang gak kalah penting. Lanjut, kita ke setting BIOS. Pasangkan HDMI ke VGA, jangan pasang ke motherboard karena iGPU prosesornya sudah dinonaktifkan ketika ada VGA dedicated. Nyalakan PC-nya dan spam tombol delete pada keyboard untuk masuk ke BIOS. Lanjut ke menu advance, AMD CBS, NBIO command option, GFX configuration, dan kita setting size memory iGPU-nya ke auto, dan iGPU config kita setting ke iGPU disabled. Lanjut ke setting and save change. Setting BIOS ini gunanya agar RAM-nya tidak terpotong lagi karena untuk dibagi VRAM iGPU sebelumnya. Dan VGA yang bekerja adalah VGA yang telah kita pasang tadi. Tunggu hingga boot ke Windows. Setelah boot ke Windows, kita install driver yang terbaru tadi ya. Buka files dan ke download. Klik driver yang sudah kita download tadi. Tinggal ikuti saja dan ditunggu. Agree and continue dan pilih express aja. Ditunggu saja ya, jangan panik ketika layar menjadi hitam. Hal tersebut wajar karena memang sedang menginstal driver VGA-nya. Jika sudah selesai, PC ini siap untuk digunakan. Nah itu dia, gampang banget kan untuk masang VGA di PC 5 jutaan by Tekdung. Upgradeable cuy. Nah tentunya performanya langsung naik secara signifikan. Gimana nih untuk performanya ya? Langsung aja, ini dia benchmarknya. Valorant 1440p low kompetitif, kita mendapatkan 200-an FPS. Far Cry 6 1440p setting high FSR quality. Kita mendapatkan FPS yang cakep nih di 50-an FPS. Mantep cuy. God of War PC 1440p DLSS balance dengan setting high. Kita mendapatkan FPS yang stabil di 50-an FPS. Mantap. GTA 5 1440p dengan setting texture di very high dan setting lainnya high semua ya. Kita mendapatkan FPS yang solid di 90-an FPS. Cakep nih. F1 2022 1440p setting high. Kita mendapatkan FPS yang solid di 60 FPS. Cakep. Ini dia Black Myth Wukong 1440p FSR 50% frame gain on dengan setting medium. Kita mendapatkan FPS di 50-an hingga 60 FPS. Ini sih cakep ya. Kalau mau FPS-nya lebih cakep lagi, bisa turunin FSR-nya biar makin mantap gameplaynya. Nah itu dia untuk performanya, cakep banget dan mantul kan. Upgrade VGA-nya juga gampang banget ya. Tinggal uninstall, pasang, install driver. Nah tapi ada beberapa yang harus diikutin lagi ya, dan tentunya kalian bisa lakuin sendiri. Oke.
Ditambah lagi PC 5 jutaannya menjadi gahar banget untuk performanya. Walaupun ini RTX 3050 yang versi 6GB, tapi performanya kok cakep ya menurutku. Dimana masih bisa main medium to high dengan resolusi 2K cuy. Tentunya lebih oke bantuan DLSS dan FSR. Cakep kan? Nah, kalau kalian mau build PC yang murah 5 jutaan tapi upgradable ke depannya, ini sih bisa jadi solusi. Apalagi sudah menggunakan CPU cooler yang BV kayak gini, jadi lebih enak cuy, gak usah upgrade lagi. Langsung aja kalau kalian minat, linknya ada di deskripsi. Atau kalian mau custom rakit PC, bisa banget hubungi WA atau Instagram di bawah di deskripsi Tekdung. Langsung aja let's go. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tekdung channel, dan jangan lupa untuk follow IG TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Cakep banget coy, mantap.